dan bisa bener-bener ngehabisin banget lah kasarnya dari HP mid laner-nya BTR by Vitality juga. Apalagi kita tahu, oke, untuk damage mungkin di arah late game ya. Dari segi konsistensi, DPS-nya Ji Sun Shin mungkin lebih menang dibandingkan dengan Joy. Tapi untuk masalah mobilitas yang berarti ke follow up, nah follow up-nya dari Onyx Prime ini bakalan lebih cepat menurutku, dan melihat kemenangan mereka di game pertama, dari segi komunikasi mereka jalan banget, dari segi chemistry mereka jalan banget. Jadi agak harus balik lagi dikuatin nih early-nya oleh teman-teman dari BTR by Vitality. Oke, karena kita akan langsung menyaksikan game yang kedua, match kedua di hari ini antara Onyx Prime berhadapan dengan Bigatron by Vitality Ladies. Akan seperti apa kejadiannya, karena match point berarti harusnya akan satu langkah lebih dekat lagi bisa didapatkan oleh Onyx Prime dan Bigatron by Vitality. Mereka harus bisa reset nih, dan apakah dengan menggunakan hero nyaman bersama dengan adanya Chow ini akan menjadi sebuah harapan lagi nih untuk Bigatron itu sendiri, Ji? Yes, tentunya kita masih menunggu bagaimana harapan tersebut bisa dihadirkan untuk menjadi kemenangan game juga bagi teman-teman dari BTR by Vitality, bahkan juga match kalau bisa. Tapi melihat dari segi rotasi awal, lihat bagaimana zoning pressure telah dilakukan oleh Onyx Prime terlebih dahulu. River sudah mereka benar-benar pegang banget, dan bahkan Vivian pun nggak bisa asal buka ke tengah sana. Sementara untuk item pertama yang dibawakan, sepertinya dari sini akan fokus ke arah satu item terlebih dulu tadi sini. Flicker, hampir aja. Untungnya nggak ada follow up dari Garota lagi, karena lihat 2 stack yang ada di kepala Cini juga masih terlalu jauh dari jangkauan untuk bisa di-convert menjadi first blood. Tapi untuk set talent emblemnya nih, Ji. Iya, dan dari segi Killua dia menggunakan Little Ignition dan juga tentunya ada Inspire ya. Ditambah lagi dengan Cini yang juga menggunakan Wellness Blessing dan juga Inspire. Jadi perbedaannya mungkin dari segi rotasi, Cini bakalan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan adanya Killua. Tapi dengan sama-sama menggunakan Little Ignition, ini kayaknya emang udah pengen menggila dari segi damage sih untuk early game dari kedua belah tim. Dan untuk Onyx Prime, karena belum kalah juga dari segi game, kita ngeliat bagaimana hero mereka benar-benar full win semua. Yap, ini Fumiko udah ke-trigger dari Revitalize loh. Ini bakal lumayan patah nantinya kalau misalkan mau ngebantuin juga setup di area dari Turtle yang sesaat lagi akan segera muncul. Dan lihat Abyssal Trap yang sudah disebar di area rumputan, tapi setup sekarang telah dikuasai oleh Bigatron by Vitality. Namun ada sedikit keraguan-raguan yang akhirnya ngebuat dari Turtle-nya terreset terlebih dahulu, dan Fumiko sudah memang menginjak level 4. Akan ada Glorious Pathway nantinya di dalam satu buah team fight, tapi Onyx Prime juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru nih untuk saat ini, Ji. Iya, mereka masih coba untuk menangin HP ekonomi dulu nggak sih? Ngelihat dengan adanya tipikal mereka yang ya one skill gitu loh. Kalau udah Brave Spider, tapi Glorious Pathway Yap, sudah mulai terbuka. Bigatron by Vitality mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx Prime untuk saat ini, dan bahkan dengan adanya dua Dragon menuju ke arah seorang Samuel terlalu jauh dan terlalu tidak ada damage untuk bisa disumbangkan, dan first blood didapatkan pula oleh narasi Cini yang menjadi korban. Tapi dan bagaimana kali Zanti ini lagi-lagi dengan retribution on point membuat dari Turtle pun jatuh, sedangkan dari Onyx Prime dan dua pemain yang hilang dari Bigatron by Vitality membuat mereka dalam kerugian yang cukup berarti di early game mereka, Ji. itu yang aku bilang tadi, menangin dari segi HP ekonominya. Karena balik lagi, Onyx Prime itu tipikalnya yang punya satu skill, tapi sekalinya keluar itu mahal banget dari sini. Waduh, dan sekarang invade ke arah purple buff berhasil dilakukan oleh Zanti, Z, dan Viva lagi-lagi kali ini dalam keadaan yang cukup tertinggal. Dan bahkan source farmingnya ini udah mulai tipis. Satu buah Glorious Pathway tadi dibentangkan hanya untuk bisa nge-backup dari Cini. Dan sepertinya dari Bigatron by Vitality mereka sedang dalam keadaan yang cukup ragu-ragu, dan bahkan tadi Glorious Pathway dibuka untuk nyamatin Cini doang loh, Ji. Iya, dan ngelihat dari segi penyelamatan tersebut itu worth it kok. Dan ada sedikit fun fact juga dari Killua yang menjadi satu-satunya mid laner yang mencetak Maniac hingga week 3 Progression Round MDL ID Season 12. Ini dia, bos. Satu-satunya mid laner yang dapat Maniac Killua dengan power yang bisa dibilang untuk rotasi cepat banget, apalagi dengan chemistry yang dibawakan juga dengan Samuel. Tapi satu hal yang pasti, aku pengen mengatakan bahwa Onyx Prime ini lebih agresif lagi dibandingkan dengan game pertama tadi. Mereka jauh lebih dalam lagi dari segi invasinya, karena emang mereka udah bisa mainin poking and damage dari jauh juga gitu loh. Dengan Samuel juga tiba faktor gantian, dengan adanya Abyssal Arrow juga tapi bottom lane. Yap, Brave Fighter terpaksa dibuka ya untuk menghindari adanya efek slow dari Glorious Pathway. Karena menyambung lagi dengan adanya agresivitas dari Onyx Prime, terlihat juga dengan hero-nya nggak sih? Dengan Selena, Joy. Ini
kalau misalkan lepas kendali di early game akan semakin sulit. Selena dalam keadaan under ini powernya pastinya menurunnya lumayan drastis. Dan ngasih lagi space-space untuk Mets bisa memanfaatkan waktu, bisa farming untuk mainin lane jauhnya juga. Tapi teror-teror Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Killua ini ngebuat dari Begetter by Vitality ini HP-nya juga tergerus terus-terusan. Agak PR tentunya. Itu dia yang aku bilang tadi, mainnya HP ekonomi, mainnya kiting, mainnya ngepoke terus-terusan, coba untuk menangin dari segi turtle yang tiba-tiba masuk, tapi ya itu dia, nggak ada bisa zoning juga gitu loh, udah mentok Viva. Waduh, Oke. sepertinya masih belum ada kontes ya yang bisa dilakukan sehingga turtle yang kedua berhasil untuk diamankan oleh Onyx Prime. Dan sepertinya di area bottom lane terlihat Avatar of Guardian mengincar ke arah seorang Chell, masih terlalu jauh dari jangkauan, hanya mengusir saja agar Chell tidak kembali untuk bisa mendapatkan cicilan menuju ke arah outer bottom turret. Dan belum ada point kill lagi yang bertukar, hanya cukup di area turtle tadi saja. Ya, dan lihat dari segi draft-nya, ini emang Onyx Prime ngebawain draft yang bisa dibilang respons damkar gitu loh, bener-bener cepet banget responnya. Apapun yang terjadi, gigingan, oke, tutup dengan Avatar Guardian. Kalau misalkan emang ada yang kena stun dari Abyssal Arrow, oke, langsung di dash aja, nyalain dengan adanya power dari Electrifying Beats. Atau kalau enggak, ya balik lagi, Spirit of Destruction. Follow up lagi. Jadi all about follow up. Menurutku untuk teman-teman dari Onyx Prime, tinggal bagaimana mereka bisa nge-setupnya dengan rapih aja. Dan ngomongin kerapihan, dari segi gold deh, kita nggak usah jauh-jauh. Untuk di gold lane, kita nggak ngelihat ada banyaknya kill point yang didapatkan. Namun, melihat dari segi bagaimana match sudah mendapatkan 4.200 gold lead untuk sekarang, ini tinggal menunggu waktu aja sampai tiba-tiba match datang dengan KDA 000, tapi sekalinya nyerang, itu perih banget. Karena untuk damage, again and again, ini mirip dengan game pertama. Semuanya benar-benar ditinggalkan ke 4-1. 4 itu yang bakal bermain, sementara match disimpan menjadi mid to late game insurance-nya, Aul. Iya, dan kayak ini ngasih space-nya lumayan banyak ya, levelnya unggul juga dari match. Tapi agresifnya juga nggak yang terlalu banget loh. Tetap kayak dalam keadaan yang tenang, tapi pasif agresif lah bisa kita katakan. Tapi di arah top lane, outer turretnya juga ditukar dengan adanya bottom lane, kali ini 1 untuk 1. Akhirnya ada trade yang cukup maksimal bisa dilakukan sama Begetter by Vitality. Mengingat lagi dengan adanya turtle yang ketiga akan segera muncul, setup seperti apa yang nantinya akan bisa dibawakan. Menggagalkan Perfect Turtle ini akan menjadi angin segar juga untuk Bigetron saat ini. Namun masalahnya perbedaan dari segi gold yang akan ngebuat nantinya atribut juga ini akan menjadi pembeda. Tapi Onyx Prime, mereka sudah hadir dengan 4 pemain mereka juga. Misi ke area dari turtle-nya dicicil terus menerus, tapi Vivian is coming. Efek Town tidak membuat dari Vivian berhasil untuk bisa melakukan adanya screening sehingga Perfect Turtle didapatkan oleh Zatizi dan SOD-nya connect. Akankah ada perpindahan posisi? Dan sepertinya kedisiplinan yang dicari Mets tidak ingin langsung menabrak menuju ke arah Viva lagi. Ya, ini takut-takutan sih, Ul. Karena dengan adanya perbedaan di 3000 ya, dan kita lihat sendiri bagaimana Onyx benar-benar kasih pressure, tapi Killua Waduh, tapi masih bisa mundur. 3 pemain dari Begetter by Vitality memberikan memang game match-nya. Namun kali ini Narasha sudah hadir kembali dengan Breakfast Fighter. Avatar of Guardian, sininya tertangkap. Belum ada follow-up damage secara instan, tapi Vivian sudah mulai hadir kembali. Match-nya sudah mulai join the fight, dan Fumi Echo kali ini yang akan menjadi korban pertama. Killing spree diamankan pula, dan Zatizi hilang di tangan dari Chell. 1 tukar 1, dan bahkan dibuat dari Onyx Prime kali ini sudah bisa terpunish akhirnya. yes, terpanis dengan 1 poin jungle yang telah dihilangkan. Dan ini bisa menjadi angin segar juga tentunya bagi teman-teman dari BTR by Vitality. Namun sayangnya timingnya agak sedikit kurang pas. Zatizi tumbang di momen dimana Lord juga masih 1 menit, ditambah lagi dengan minion yang masih belum terlalu rapih juga nih dari BTR by Vitality. Jadi keuntungan dimana dari adanya Zatizi yang tumbang belum bisa dimaksimalkan banget untuk sekarang gitu loh. At the very least kita ngeliat bagaimana Vivian ini udah mulai dapetin zoning yang dia bisa dapatkan. Tadi Zatizi tumbangnya sama Vivian soalnya dengan tendangan yang dimasukkan ke dalam turret outer di arah mid lane. Oke. Tapi Narasi ini ganggu banget ya. Kayak dia hadir incer belakang juga. Dengan komunikasi yang lagi-lagi juga terlihat cukup baik dari Onyx Prime di saat adanya Breakfast Fighter dibuka. Di follow up lagi dengan Avatar of Guardian yang on point. Dan kali ini point kill gak terlalu banyak. Karena memang dari Begetter of Vitality mereka mencoba untuk menghindari adanya pick-off yang bisa dilakukan juga sama Onyx Prime. Karena dengan adanya Abyssal Arrow yang connect, dan kali ini men-trigger 1 buah Purify juga untuk Chell. Tidak ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan Onyx Prime. Tapi dengan hilangnya Purify dari Chell, ini akan ngebuat siapapun ya, terutama untuk Narashi dan juga Samuel,
bisa mendapatkan sisi powernya lagi untuk bisa menangkap sosok Chell. Tapi masalahnya kali dengan adanya Spirit of Destruction, Genie bakal cepat dikejar oleh Matt. Mega kill dapat oleh Narashi dan bahkan Avatar of Guardian masih belum mengenai siapapun. Ada yang terjebak sendirian. Fumi Echo Revitalize tidak menjawab bahwa keselamatan akan menjadi miliknya dan akhirnya membuat dua pemain dari Bigoton Vitality yang berhasil dihilangkan pula dengan adanya objektif yang ingin dilakukan oleh Onyx Prime, yaitu Lord yang pertama yang sekarang coba untuk dieksekusi. Walaupun Vivian akan diintip lagi dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Vivian selain merelakan saja Lordnya diambil oleh Onyx Prime. Tapi bisa dibilang nyali dari Mes sih bener-bener bagus banget ya. Dia tahu banget kalkulasinya tadi. Dia tadi sendirian di bawah. Spirit of Destruction kena. Dan dia langsung tadi teleportasi ke arah dari Vival. Langsung ambil targeting gitu loh dengan 2 lawan 1. Dikira tinggal match sendirian kali ya. Tiba-tiba ada teman-temannya dari Onyx Prime yang datang langsung dari rumput. Yang akhirnya membuat harmonisasi yang benar-benar bagus banget. Dapetin kill point lagi. Dan nanti otomatis menjadi sebuah golden opportunity juga. Untuk ngambil ke arah dari Lord pertama di game kali ini. Bisa dibilang dari Onyx Prime makin lebih hati-hati lagi gameplaynya untuk game kali ini, apalagi dengan hadirnya Vivian. Tapi ya balik lagi, mereka cuma butuh satu celah tipis saja. Entah dari Nanashi yang tiba-tiba ngebuka atau nah ini dia. Yap, tabrakan kembali terjadi namun efek terrifying membuat dari Narashi kali ini tapi tidak gentar ternyata Bravest Fighter berhasil untuk dikeluarkan dan memberikan sisi power menuju ke arah Fumi Echo dan Lordnya sudah mulai dicicil perlahan oleh Chell. Tapi masalahnya dari Onyx Prime, mereka juga nggak mundur. Inner turret yang akan ditarget terlebih dahulu. Sembari pemain-pemain dari Bigoton by Vitality, mereka terfokus untuk meng-clear ke arah dari Lord terlebih dahulu, Ji. Iya. Dengan Lord yang sudah di-clear, setidaknya dari Onyx Prime, mereka bisa fokus ke arah 2 lane yang berbedanya. Top lane tadi nggak terlalu dipegang, bahkan cuma di-say hi aja sama Zanzi. Sisanya untuk di arah bottom lane dan juga di arah mid lane dengan inner turret yang sudah mulai menghilang, ini adalah metode yang sama juga seperti di game pertama tadi. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari segi itemnya dulu nih, untuk itemnya Chelsea sebenarnya udah aman ya. Dia di angka 8.000, nggak bener-bener fall off banget dibandingkan dengan match. Apalagi sudah mengamankan Holy Crystal, ditambah lagi dengan adanya Stadium Sight dan juga Petrol Heaven. Damage-nya udah ada, tapi momen untuk damage-nya itu belum terlalu kelihatan. Vivian hilang. Zaman Ford memang dibuka untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx Prime dengan adanya Grace Fade Away, tapi masalahnya kali ini damage yang terlalu besar. Spirit of Destruction memang kembali mengenai ke arah pemain dari Bigoton by Vitality. Namun Onyx Prime mereka ke distract dengan adanya lane jauh yang coba untuk dimainkan oleh Vival. Dan sekarang 3 base turret masih bisa dipertahankan pula dan harusnya ini akan menjadi defensif yang begitu baik untuk Bigoton by Vitality. Walaupun teror kembali terlihat kali ini mencoba untuk maju kembali bagaimana Zelmar Force telah dibentangkan untuk mengusir kembali pemain-pemain dari Onyx Prime. Dan masalah Fumi Echo terjebak, tertancap dengan Spear of Mystery dan Narashi is coming! Dengan adanya sebuah Bravest Fighter dan Vivian akan dikejar. 3 pemain yang tersisa dari Bigoton by Vitality. Chell dengan low HP tidak ingin terlalu dikejar oleh Onyx Prime, terlalu jauh dari jangkauan. Fokusnya menuju ke arah play turret dari tengah. Dan satu persatu sudah mulai didapatkan pula. Lagi-lagi kali ini dengan adanya Flicker Bravest Fighter dari Narashi. Mega kill dikatui oleh Matt. Chell mencoba untuk melakukan defense lagi-lagi dengan ada Zaman Force yang dibuka, tapi masalahnya damage terlalu besar. Dan Onyx Prime tidak ada satupun pemain mereka yang hilang. Bahkan coba untuk berfokus lagi dengan adanya Electrifying Beat yang terbuka oleh Zanzi. Tapi masalahnya satu persatu pemain-pemain dari Bigoton by Vitality juga sudah hadir kembali untuk bisa melakukan defense double kill. Dikatui oleh Matt. Dan kali ini menyisakan Genie sendirian dan masih ada satu super wave minion untuk dihantarkan pula dan Onyx Prime wipe out diciptakan dan menuju ke arah match point game kedua masih menjadi milik dari Onyx Prime. Masih sama seperti di game pertama tadi, tenang tapi pasti yang dibawakan oleh Onyx Prime tentunya. Kita melihat bagaimana permainan untuk di game kali ini, jujur aku ngeliat adanya improvement bagi teman-teman dari BTR by Vitality. Vival dia masih bisa ngejar dari segi levelingnya, dari segi rotasi juga masih lumayan oke, dan bahkan kita ngeliat bagaimana pressure yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx Prime tadi cukup kuat, tapi tidak mendorong Chell tentunya untuk masih bisa snowball juga. Tapi apa boleh buat, kita melihat bagaimana dengan adanya again and again perfect turtle yang diamankan. Walaupun tadi kita ada sedikit melihat tradingan yang dilakukan oleh Vival di top lane, tapi itu tidak mencukupi untuk membuat adanya turning point yang bisa mengalahkan teman-teman dari Onyx Prime. Kita ngeliat dari segi kerapihan, dari segi response time untuk siapa yang di ganking, ini yang benar-benar solid banget dari Onyx Prime, dan menurutku menjadi salah satu talenta utama kenapa Onyx Prime benar-benar bisa kuat banget untuk di season ini. Iya, kuat banget sih, kayak semuanya berjalan sesuai dengan porsinya aja sih, nggak terlalu yang greedy, nggak terlalu yang agresif, pelan, tapi ya kayak apa yang mereka ingin dapatkan dan mereka ingin lakukan tuh
ya on point semuanya. Pelan tapi pasti. Itu adalah judul kayaknya ya untuk Onyx Prime di series ini. Dan akhirnya match point di depan mata karena udah 2-0, tinggal satu game lagi yang dibutuhkan untuk Onyx Prime menuju ke pool 1-0. Tapi Bigatron by Vitality Ladies juga kita harus kredit nih. Mereka seperti apa yang udah disampaikan sama Choji, bangkit juga, mereka improve juga dan akhirnya bisa melakukan trade-trade yang bisa dimaksimalkan, Ji. Iya, dan pertanyaanku adalah untuk di game ketiganya apakah dari segi improvement mereka bisa cukup untuk mengamankan game? Karena ingat, ini menjadi game point juga, satu game terakhir kalau misalkan Onyx Prime yang menang. So, last chance juga bagi BTR by Vitality untuk evaluasi lagi game pertama dan juga di game kedua mereka. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kita ada storyline di game pertama dan juga di game kedua, emang nggak jauh dari adanya rotasi turtle pertama. Masalahnya yang aku analisa adalah turtle pertama itu selalu dibarengi dengan adanya yang tumbang. First Blood again and again jatuhnya ke tangan dari Onyx Prime dan dari situlah mereka sudah mendapatkan snowball pertama mereka, Ul. Setuju sih. Dan kayak akhirnya turtle-nya bukan cuma jadi keuntungan tapi jadi keuntungan gitu ya, jadi gede gitu keuntungannya ya dengan turtle dengan tambah poin kill juga. Tapi kita punya satu player yang bersinar di game yang kedua, akan menjadi milik siapa gelar player of the game tersebut dan kita akan lihat bersama-sama. Dan balik lagi, menurut aku semuanya menjalankan tugasnya dengan begitu baik, match juga bagus banget, tapi narasi yang cukup menarik perhatian, bagaimana gameplay agresifnya, tabrak-tabrak ke arah belakang dan bahkan kayak dia nggak gentar kena efek terrifying, bukannya mundur, tapi ternyata justru dia malah flicker untuk maju, Ji. Iya, karena dibandingkan dengan game pertama, yang dibutuhkan di game pertama tadi adalah orang yang bisa maju duluan gitu loh, tanpa ada nothing tulus lah kasarnya gitu loh. Dan akhirnya narasi membuktikan hal tersebut bahkan tanpa adanya yang tumbang sama sekali. 508 dari segi KDA-nya dan dengan item yang emang dibuat untuk sebagai fighter ya. Ngambil Lekka War X, ngambil Lekka Queen Spring yang ngebuat akhirnya kasarnya di bagian depan itu taker utamanya itu nggak cuma Samuel, tapi narasi juga. Samuel justru buat menjadi follow up aja. Apa sih yang terjadi di depan? Oke, pilihan antara dua. Antara kita engage atau follow up dari narasi, atau kita cover bagian belakangnya nih, yang lagi dikejar entah itu dari match-nya, atau mungkin dari Killuanya. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Alri di game pertama, bahwa setiap role itu emang punya job desk-nya masing-masing yang terjalankan tanpa, justru, jujur ya, aku bisa bilang